Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Anggraini, NIM 2220024 dari lokal PBA 1B. Baiklah, saya akan membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10 dan ayat 101 sampai dengan 110, dan juga materi ilmu tauhid dari bab 7 sampai dengan bab 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Quran Surat Al-Kahfi ayat 101 sampai dengan 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasiba alladzina kafaru ayattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. فقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو حئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Selanjutnya materi ilmu tauhid dari bab 7 sampai dengan bab 12. Yang pertama tentang realisasi syahadatain. Realisasi syahadatain merupakan hubungan antara Allah sebagai pencipta dengan manusia sebagai makhluk yang diciptakannya. Dengan realisasi syahadatain, maka seseorang akan memiliki semangat kerja dan pola hidup yang dinamis. Untuk dapat merealisasikan syahadatain, maka diperlukannya pemahaman yang benar mengenai ajaran agama Islam. Adapun bentuk-bentuk realisasi syahadatain, yang pertama yaitu solat. Solat merupakan kewajiban bagi setiap muslim setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat.
Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang ruku. Yang kedua yaitu meyakini ajaran Islam. Setelah kita mengikrarkan setelah kita mengikrarkan syahadatain, maka tugas kita selanjutnya yaitu memiliki keyakinan dan teguh akan ajaran Islam tersebut. Selanjutnya yaitu mengamalkan ajaran Islam. Bentuk keindahan dan keagungan yang dapat kita rasakan dari ajaran Islam yaitu mengamalkan ajaran Islam tersebut. Selanjutnya yaitu memperjuangkan agama Islam. Setelah kita yakin dan mengamalkan ajaran Islam, maka selanjutnya tugas kita yakni memperjuangkan agama Islam tersebut. Adapun bentuk pola hubungan antara Tuhan dengan manusia seperti mahabbah, cinta yang dibangun oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Yang kedua tijarah atau jual beli, yakni meyakini bahawa Allah adalah pemberi rezeki. Yang ketiga yaitu hati yang bersih. Hati yang bersih yakni bersih dari segala penyakit hati seperti iri, hasad, dengki, takabur, sombong dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tentang akal yang cerdas. Bab ke-8 yaitu mengenai ma'rifatullah, pengertian dan urgensi ma'rifatullah. Menurut Ibnu Qayyim, ma'rifatullah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan konsekuensi pengenalannya. Kunci dari ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah mengenal diri sendiri. Sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Untuk mendapatkan ma'rifatullah, maka kita harus mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berma'rifatullah akan berusaha mencari cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urgensi ma'rifatullah, yang pertama, mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ma'rifatullah adalah perjalanan ruhuniyah seorang manusia secara keseluruhan. Dengan ma'rifatullah, maka seseorang akan hidupnya menjadi lebih tenang, sabar, dan selalu bersyukur. Dan dengan ma'rifatullah, maka seseorang akan mengenali alam luar seperti malaikat, ruh, dan jin. Selanjutnya, yang terakhir, urgensi dari ma'rifatullah adalah seseorang akan senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab 9 yaitu mengenai ma'rifatullah, cara mencapai ma'rifatullah dan penghalang ma'rifatullah. Ma'rifatullah merupakan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyempurnaan keagamaan. Adapun untuk mencapai ma'rifatullah, yang pertama yaitu memerangi hawa nafsu. Maksudnya memerangi segala bentuk kekufuran, kesyirikan, takabur, iri hati, dan hasad. Selanjutnya yaitu setelah kita memerangi hawa nafsu, maka selanjutnya kita akan diberi hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Selanjutnya, setelah kita diberi petunjuk, maka kita akan selalu istiqamah dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah atau bertawakal kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Selanjutnya, berhati-hati dalam bermusyahadah atau dalam penyaksian. Adapun penghalang ma'rifatullah, yang pertama maradu syahwat, yang berhubungan dengan segala penyakit hati. Yang pertama al-fisku atau kefasikan, yakni orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah dan selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua itu al-kibru atau kesombongan, orang-orang yang selalu membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu azulmu, yakni orang-orang yang telah sampai hidayah dan sampai ayat-ayat Allah kepadanya, maka mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut. Yang keempat yaitu al-kidbu, artinya pendusta atau orang-orang yang selalu mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-kasratul ma'asi, ini orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Firman Allah dalam Quran surah Al-Mutaffifin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya,
Sekali-kali tidak, yang demikian itu sebenarnya apa yang mereka usahakan menutupi dirinya. Yang kedua, maradu syubhat, artinya hal yang berkaitan dengan hal-hal yang dikeragui. Yang pertama, al-jahlu atau kebodohan, yakni orang-orang yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Yang kedua yaitu al-irtiyab, yakni keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman atau ma'rifah tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu al-inhiraf, artinya penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu al-ghaflah atau kelalaian. Kelalaian ini disebabkan oleh kebodohan mereka sendiri. Bab ke-10 yakni macam-macam tauhid. Tauhid merupakan mengesahkan Allah dan menafikan sekutu pada hak dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan akar dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam tauhid, yakni yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah pengatur, pemberi rezeki, pencipta dan tidak ada sekutu baginya. Firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillahu. Artinya, katakanlah siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah meyakini mengesahkan Allah dalam semua peribadahan seperti salat, puasa, zakat, raja atau berharap, khauf atau takut. Selanjutnya tauhid asma wa sifat, yakni mengagungkan dan meninggikan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Bab 11 yakni mengenai syirik, pengertian syirik dan bahayanya. Syirik merupakan mempersekutukan Allah dengan yang lain atau mempersamakan Allah sebagai pencipta dengan manusia dengan sesuatu yang lain sebagai makhluk yang diciptakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa yu'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu memberi pelajaran, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar. Shadaqallahul adzim. Adapun dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya haram. Adapun bahaya syirik, yang pertama syirik asgar atau syirik kecil, yakni merusak amal kebaikan. Yang kedua, berpeluang untuk melakukan syirik ke arah yang lebih besar. Yang kedua, bahaya syirik akbar atau syirik besar. Yang pertama, sebuah kezaliman yang besar, tidak akan diampuni dosanya apabila meninggal dalam keadaan syirik. Selanjutnya yaitu tidak akan masuk surga dan kekal di dalam api neraka, dan orang-orang yang syirik sulit menerima kebenaran. Bab terakhir atau bab 12 yakni mengenai macam-macam syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah. Orang-orang syirik disebut dengan musyrik. Adapun bentuk-bentuk dari syirik yakni yang pertama syirik akbar atau syirik besar yang membuat seorang atau pelaku syirik tersebut dapat keluar dari agama Islam. Yang pertama syirik dalam berdoa, maksudnya yakni meminta dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syirik dalam syirik dalam ketaatan, yakni seorang muslim dilarang lebih takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu syirik dalam ketakutan, dan seorang muslim dilarang merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu mengenai syirik dalam sifat Allah, yakni meyakini atau percaya kepada peramal masa depan. Hal ini bertentangan dengan sifat Allah yang Maha mengetahui. Yang kedua yaitu syirik kecil atau syirik asgar. Adapun syirik kecil atau syirik asgar adalah bentuk syirik dalam perbuatan atau pengucapan. Hal ini tidak membuat seseorang keluar dari ajaran agama Islam. Adapun bentuk-bentuk syirik kecil atau syirik asgar, yang pertama bersumpah atas nama selain Allah.
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, wa man khalafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Artinya, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka mereka kufur atau syirik. Yang kedua yaitu memakai azimat, yakni meminta pertolongan kepada selain Allah. Yang ketiga yaitu sihir atau kegiatan bentuk penipu dengan bantuan jin. Yang keempat yaitu ria. Ria yang merupakan mengharapkan pujian orang lain. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.